tentu menjadi satu pertanyaan besar gitu ya, udah di USG, udah gerak-gerak kok tiba-tiba kok nggak ada, langsung kempes gitu. Ini keluarnya kapan gitu ya? Ada peringatan terutama untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Kalau di tempat umum gitu ada yang orang asing mendekati terus nanya-nanya udah berapa bulan hamilnya, ini cewek apa cowok, kayak gitu-gitu. Katanya tuh jangan dijawab. Bisa nggak malah nanti kan semua mah ari-ari si anak ini udah dipakai dia. Bisa nggak anak ini nanti tiba-tiba jadi target tumbal? Halo Sobat Javanika semua, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao. Ya. Hari ini kita akan ngobrolin nih Om tentang fenomena hilangnya janin dari dalam kandungan. Iya, dan sebelum kita bahas, kita ingatkan lagi untuk dukung podcast Obrolan Santai dengan subscribe dan nyalakan lonceng. Betul sekali. Nah ini Om, kalau kita ngomongin fenomena hilangnya janin dari dalam kandungan ya, itu sebenarnya kan ada dari secara medis dan juga non medis nih. Nah ini kita sebelum masuk ke bagian yang non medis, kita akan menelisik dulu yang di medis. Tuh kan kalau yang di medis itu kan, mungkin kita lebih kenalnya sebutnya hamil anggur ya Om ya. Nah itu kan ada beberapa penyebab tuh Om, katanya sih kalau dari artikel kesehatan ini ya, katanya itu memang ada kelainan di kromosomnya atau memang si janin ini tidak tumbuh gitu. Jadi ada namanya vanishing twin syndrome, atau ini kalau ini memang janinnya kembar ya. Jadi yang satunya tuh katanya lebih kayak tidak berkembang dan lebih kesedot untuk si kembarannya ini. Terus ada juga yang kehamilan kosong. Ini yang katanya berkembang di rahim tapi embrio atau janin tidak pernah terbentuk nih. Jadi memang tidak ada embrio yang bertumbuh ya di situ. Nah, sama ada juga yang katanya ada keguguran yang nggak disadari gitu. Karena kadang mungkin ini ya kalau kehamilan awal itu kan juga ada flag-flag ya Om ya katanya ya. Jadi kayak mungkin ketika amit-amit ya keguguran nggak disadari gitu. Sama ada juga nih kehamilan palsu yang itu lebih sifatnya ke psikologis ya Om, kayak orang yang sangat pengen hamil, jadi kayak seolah-olah badannya ini mengalami gejala ketika sedang hamil gitu loh ya, perut yang besar, mual, cuman ternyata memang tidak ada janinnya gitu. Nah kalau tadi kan itu yang secara medis ya Om. Nah ini sekarang kita masuk yang non medis nih. Kalau setauku kan ada dua kemungkinan ya. Jadi antara dimakan sama entitas, yang kedua itu memang diambil, dipindah ke rahim lain nih, gitu kan kalau katanya. Terus juga kebetulan dulu tahun 2014 tuh ada ini Om, ada kejadian. Cuman kalau kejadian ini yang masuk berita ini tuh mereka tuh masih bersaudara. Jadi si adik ini tuh pertama dia tidak hamil, tapi terus ketika dipijit sama ibunya kok ibunya ngerasain kayak di perutnya tuh ada anak, maksudnya ada bayi gitu loh, kayaknya dari badannya ini orang ini hamil gitu. Nah sedangkan si kakaknya si cewek ini yang hamilnya sudah mulai gede, ternyata waktu periksa itu terus jadi nggak ada isinya itu sih. Cuman kalau dari kasus itu kan kita belum bisa memutuskan ya apakah itu memang ada kejadian magisnya yang ada di situ atau memang kejadian medis tadi itu. Nah kalau menurut Om Hao sendiri nih Om, kalau yang secara metafisika atau magisnya ya, itu apakah memang cuma ada dua kemungkinan itu, antara untuk yang aku bilang satunya ilmu hitam ya dan satunya gangguan jin, atau ada kemungkinan lain juga? Iya, ini kita lihat secara non medis ya, bukan ranah kita untuk membahas tentang medis. Jadi sedikit kita sampaikan tentang kajian medisnya seperti apa secara umum ya. Karena kalau sedikit kita ulang bahwa memang ada faktor psikologis ya. Kemudian ada yang memang tidak berkembang, ada juga yang terserap atau yang kurang kuat, atau ini kalau kita sebut tuh keguguran yang tidak disadari gitu ya. Nah ini kalau kita lihat secara non medis, biasanya yang cukup irasional itu terjadi ketika kehamilan di atas 6 bulan Mbak, 7 bulan. Sudah hampir kelahiran. Iya, kan nggak wajar ya kalau kita sebut dalam empat kategori tadi. Itu kan tentu menjadi satu pertanyaan besar gitu ya, udah di USG, udah gerak-gerak kok
tiba-tiba kok nggak ada langsung kempes gitu, ini keluarnya kapan gitu ya. Ya memang kalau kita lihat secara non medis itu bisa mengarahkan ke dua hal gitu. Pertama, apakah korban dari ilmu hitam itu kalau orang dulu bilang dimakan setan gitu ya, atau yang paling sering kita kenal itu dipindah atau disebutnya pujon, Mbak, ilmu pujon. Oh, pujon. Jadi tentunya dengan perantara makhluk astral di situ gitu. Nah, kalau yang dalam kasus pertama tentunya kita melihatnya itu di beberapa cerita-cerita urban legend yang berkembang. Mungkin kita kenal ada istilah palasik ya. Yang ada di Sumatera Barat. Kemudian di Kalimantan ada kuyang. Dan kalau di Jawa sendiri kadang ada beberapa praktik-praktik ilmu hitam pesugihan yang mengambil bayi dalam kandungan, tujuannya untuk misalkan bayinya dipergunakan untuk laku tertentu gitu ya. Ada juga yang berkaitan dengan hal-hal demonik juga ada. Gitu. Yang berikutnya itu kalau tadi di pindah pujon itu, Mbak, itu praktek yang sering terjadi ketika ada seseorang yang menginginkan punya anak tapi susah, akhirnya dia ngambil dari anak dari orang lain tetapi dengan metafisik dan nggak kelihatan. Jadi pemindahan janin dari satu rahim ke rahim yang lain, transfer janin atau bahasa kerennya sekarang gitu. Nah, dua hal ini yang tentu di luar logika menurut saya, Mbak. Iya sih, Om. Apalagi kalau yang 6 bulan lebih itu kan sudah berbentuk bayi ya. Udah, berarti 7 bulan ke atas itu kan lahir 6-7 bulan kan prematur, kan sudah bisa. Apalagi yang 9 bulan, Mbak, udah siap-siap. Kemudian nggak ada itu, kalau merujuk pada kategori medis itu kan nggak mungkin, Mbak. Keguguran ya segede itu ya nggak ada yang juga. Lolosan ya nggak tahu gitu ya. Nah, ini yang coba kan kita bahas pada obrolan kali ini. Benar. Nah ini Om, kalau untuk tentang ilmu pujon sendiri ini tadi ya, apakah itu harus ada sentuhan dulu ke ibu hamilnya? Karena kan kalau nggak salah aku pernah baca nih, ada peringatan terutama untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Kalau di tempat umum gitu ada yang orang asing mendekati terus nanya-nanya udah berapa bulan hamilnya, ini cewek apa cowok, kayak gitu-gitu. Katanya tuh jangan dijawab dan jangan diperbolehkan ngelus perut nih. Iya, memang ada cerita, Mbak. Jadi perempuan yang ke pasar ya, perempuan hamil udah 9 bulan ya, tinggal nunggu aja dapat ditemenin suaminya gitu. Belanja gitu ya, pingin jalan-jalan kadang ya biar nanti proses persalinannya lancar. Ketemu nenek tuh di pasar, nanya terus diusap perutnya, ini berapa ini itu. Terus kok pas malamnya mimpi buruk, katanya mimpi buruk, ada makhluk besar yang datang, kayak ngelus-ngelus perutnya juga. Ternyata itu adalah itu pujonnya, Mbak, ilmu pujon. Jadi pengertian ilmu pujon itu adalah transfer janin sebenarnya secara medis ya, secara metafisik dengan perantara makhluk astral sebagai pemindah. Nah, dalam prakteknya ilmu pujon sendiri itu kadang kalau kita sebut tidak cocok ya dengan tempat barunya. Ada dua kemungkinan, si anak ini janinnya, jabang bayinya ini apakah akan mati dalam kandungan juga bisa dalam orang baru. Misalkan beda golongan darah, beda ras, itu kan aneh nanti keluarnya ya. Terus yang kedua yang amit-amitnya ketika nggak bisa dimasukkan ke dalam rahim yang baru, si anak ini nanti melayang di atas. Jadi kalau kita sebut tuh kayak mereka masuk ke dimensi astral. Secara fisiknya. Ini diambil fisik, Mbak. Hilang plung gitu ya, terus ketika di antara transisi pemindahannya itu muter-muter di situ. Kasihan. Iya, ada juga yang mereka itu ketika nampak itu ternyata sih yang tadi ngusap-ngusap itu adalah jin pujonnya yang menyamar jadi manusia. Jadi dia kayak nandain, oh ini yang cocok nih yang diambil gitu. Berarti si nenek-nenek tadi itu bukan dukunya tapi perwujudan si sosok sebagai manusia. Iya, kadang bisa dua-duanya, bisa paranormalnya atau juga bisa si
jinnya itu ya, yang di sini ditugaskan untuk memindah bayi itu. Dan dalam ini tentunya ada ritual-ritual khusus, termasuk kalau kita sebut itu berdasarkan permintaan orang yang kepingin itu. Itu bisa. Nah itu Om, kalau ini sebelum kita cek ke ritualnya ya, ini kalau tentang cocok gak cocoknya dulu tadi nih, ketika seumpama itu tidak cocok, gini, tidak cocoknya itu kan maksudnya kalau secara medis atau secara manusia ya kita lihat tadi ya golongan darahnya, RH-nya, terus sama mungkin juga rasnya juga gitu, atau bahkan mungkin ukuran janin dengan ukuran perut si ibu hamil nih sama badannya. Nah, yang ini ya, kalau secara magisnya gimana keputusan tidak cocok itu bisa terjadi? Apakah dari si jinnya ini atau ya kalau ternyata memang nyambung ke secara medis nih, jadi kayak otomatis dari badan si ibu ini menolak juga? Itu bisa jadi secara medis. Jadi kalau kita sebut itu akhirnya ada peluang kegagalan, Mbak. Kegagalan ini bisa menyebabkan kematian ke orang yang baru. Wah, ada risiko juga ya? Iya, pasti. Karena ini kan praktek ilmu hitam. Menggunakan darah ya kalau kita sebut ya. Bisa nanti ketika masuk, mungkin hamil ya, tapi karena tidak ada kecocokan, terus kemudian bayi itu mati dalam kandungan infeksi. Itu juga bisa. Ini akan karena kita sebut hal yang berkaitan dengan non medis itu bisa menjadi medis. Iya, benar. Itu. Dan memang digambarkan kalau Jin Pujon itu kan sosok perempuan tua, biasanya nenek-nenek, tapi dengan kuku-kukunya yang panjang. Nah, jadi ketika masuk itu, ketika mendekati perempuan yang lagi hamil tersebut lagi 9 bulan itu, tinggal digini aja Mbak, diangkat gini. Oh, kayak di street gitu? Di bawah si anaknya itu, dan ketemu orang yang baru dimasukkan. Sederhananya kayak gitu. Berarti sebenarnya proses pengambilannya pun dimulai saat ngelus perut tadi ya Om? Iya, jadi sudah ditandain. Ini yang menggunakan secara sentuhan fisik. Ada juga yang lewat makanan, minuman. Misalkan bisa. Misalkan tiba-tiba ada orang ngasih makanan, ini mungkin bilangnya baik buat kandungan, gini-gini. Itu bisa dilakukan orang yang dikenal dan tidak dikenal. Kalau yang tidak dikenal, itu mungkin kita bisa nolak. Kalau yang dikenal, Mbak. Iya, itu susah sih. Mungkin suruhan, atau dia iri, atau apa. Terkadang juga ilmu pujon itu digunakan untuk orang yang iri mungkin. Jadi tidak dimasukkan ke rahim baru, dibiarkan melayang si bayi itu. Jahat ya. Walah. Tapi kalau ini Om, kalau yang makanan itu apakah makanannya dikasih apa ya? Mungkin ramuan apa atau si jin tadi menghembuskan sesuatu ke makanan itu yang menjadi apa ya nantinya untuk menarik si bayi itu? Iya, bisa dua-duanya Mbak ya. Dikasih sesuatu, misalkan di sini mungkin garam ya. Garam itu mungkin sudah kalau kita sebut nggak didoain ya, tapi sudah mungkin di mantra ya. Di mana itu menjadi perantara bahwa si jin itu bisa masuk. Jadi dia bekerja dari dalam. Kemudian yang terjadi mungkin selain pindah, keguguran, itu juga bisa. Terus ada juga yang kalau kita sebut itu mungkin dihembuskan atau ditiupkan sesuatu tanpa ada zat ya. Tetapi ternyata itu ya itu tadi mantra jahat yang masuk. Apalagi kalau lewat makanan minuman itu langsung ke dalam. Iya. Nah biasanya setelah mengalami itu, si ibu hamil ini itu mengalami mimpi buruk paling sering. Jadi kayak teror-teror gitu ya. Rasa mulas, sakit, malam-malam itu. Tiba-tiba pas pagi kok dilihat kempes kandungannya. Kempes-pes Mbak. Kalau orang hamil kan biasanya ada prosesnya. Tiba-tiba datar. Nah ini datar langsung balik kayak awal. Gitu. Nah ini kan menjadi satu tanda tanya gitu loh, kok bisa seperti ini. Mungkin orang akan melihat ini secara rasional, tadi kembali ke orang ingin hamil itu secara psikis. Itu mungkin bisa ya kalau mungkin dikait-kaitkan ini misalkan secara logisnya seperti ini, secara kedokterannya seperti ini. Mungkin orang ini terobsesi ingin hamil, tapi kan kenyataannya seperti itu misalkan, itu juga bisa Mbak. Gitu. Benar. Nah nanti si bayi yang dibawa ini ya diambil secara keseluruhan, jadi kayak kita kenal mungkin kayak transfer energi ya. Dia dari energi solid menjadi partikel atau non solid, kan ketika dimasukkan dia solid lagi Mbak. Ini kalau memang orang itu tujuannya untuk hamil dan punya anak. Itu.
Tapi Om, kalau tadi kan yang dari si ibu hamil pertama yang aslinya nih, kan bisa langsung kempes tuh. Nah, kalau yang ke si pelaku ya aku bilang, itu apakah juga langsung mendung gede juga? Iya. Oh, Terus kemudian melahirkan. oh iya. Iya. Ini cepet berarti nggak dimulai dari proses apa ya? Hamil pertama dulu di trimester pertama. Karena itu kan instan, Mbak. Eh, Iya, kemudian kalau ini untuk pindah ya, untuk mereka yang pengen punya anak itu ada juga yang untuk ilmu. ilmu Untuk ilmu, untuk apa? Kalau kita sebut itu syarat. dimakan berarti, Ya mungkin ada yang dimakan, mungkin ada yang dipersembahkan. ada yang diawetin. Ada Om. Ada. Jadi kayak itu apa? Alkepo mantong ya mungkin ya. Oh, kumantong. Jadi bayi ambar, bayi bajang gitu. Tapi ini cara ngambilnya halus. Gimana tuh? Jadi ya itu tadi pakai metafisik. Kalau cara ngambilnya kasar kan mereka cari di misalnya tempat aborsi. Oh ya. Atau di tempat orang yang baru keguguran kemudian kuburan si bayinya janinnya digali. Itu secara kasar, Mbak. Ya. Tapi ini kan secara halus jadi diambil. Memang ada sih. Memang tujuannya di sini mungkin sebagai syarat tumbal pesugihan atau syarat ilmu hitam atau syarat untuk mempelajari ilmu tertentu. Kita sebut ilmu hitam misalkan dia praktek untuk santet. Yang dimana dia harus makan janin. Bisa. Ya. Tapi ada ini nggak Om? Perbedaan entah nggak tahu ya positif atau nggak ada positifnya juga sih. Tapi maksudnya apa ya? Dari cara ngambil halus dan ngambil kasar ya tadi berarti itu ada perbedaan nggak dari mungkin manfaatnya atau kemurnian energinya juga? Iya, menurut saya tetap dua-duanya ini sama sih Mbak ya. Yang menurut saya lebih kuat itu ketika menggunakan cara halus Mbak. Berarti orang ini memiliki satu ilmu yang tinggi, Oh, benar bukan sih. pemula. Kalau tadi yang kasar dia harus ada supplier untuk apa janin. Iya. Dia harus nyuri ya di kuburan misal, ya itu berarti kan masih awal sebenarnya karena dia menggunakan teknik itu manual atau fisik. Iya. Tapi kalau ini mungkin yang sudah kelas atas ya sudah tinggi, ngambilnya Iya itu. sih, bisa ngambil yang dari perut langsung gitu ya. Iya. Tanpa dia ya berkata jarak jauh ngambilnya gitu. Iya. Nah mungkin sebelum melakukan itu kan ada tata cara syarat-syarat itu tadi. Misalkan dia harus menemui orang itu langsung, ya tadi ngelus, ngasih makan, atau mengambil salah satu dari baju, misal bajunya atau rambutnya dari ibu hamil itu. Oh, dari si ibunya ya? Misalnya harus ngambil dari itu, karena menjadi satu perantara. Jadi kemudian saya pikir ini hampir sama kayak santet ya, modelnya ketika ngambil itu gitu, karena tujuannya pun sama, melukai atau menyakitin orang dari jarak jauh. Iya benar sih. Benar. Mungkin cuman kalau ini mungkin tidak terasa kali ya. Ya, tapi ya kita nggak tahu juga ya. Mungkin kalau secara medis pun ada bahayanya juga ya ketika dicabut paksakan ada plasentanya juga ya itu. Nah, nih Om, kalau ngomongin plasenta, kalau kita orang Jawa kan kita percaya ya bahwa ari-ari atau plasenta itu kan ada sisi magisnya juga gitu loh. Nah, kalau untuk yang dipindahkan tadi, kan plasenta itu menghubungkan anak dengan ibu juga nih. Otomatisnya kan kayak ibaratnya ini selangnya ini ke keran yang baru gitu loh. Itu akan terjadi pergolakan energi juga nggak sih? Iya pasti Mbak, itu pasti terjadi ya. Cuman mungkin di beberapa yang kejadian sebelumnya, mereka yang kempes itu seolah-olah nggak hamil, hilang. Jadi kan nggak bisa dijelasin secara ini Mbak, secara logika nggak bisa, ini susah ya. Tapi mungkin ada yang mereka sakit, jatuh sakit, mungkin pendarahan gitu. Tapi di beberapa kasus itu ya satu set lah, bayi dan plasenta. Jadi nempel ke yang baru. Jadi mungkin yang terjadi ketika tadi saya sebut bahwa bisa menimbulkan gangguan secara medis, misalkan di situ infeksi, mungkin ketika golongan darah nggak sama. Jadi yang pelakunya, si dukunnya itu kita sebut, mungkin ketika kedatangan klien dia akan tanya golongan darahnya apa, mungkin gitu. Benar. Dari ras apa, suku apa, terus ininya apa gitu, karena mungkin mencari kecocokan itu. Memang saya pernah tahu tentang hal itu gitu ya Mbak. Jadi pernah meriset tentang hal itu tuh. Bahkan dalam praktek ini ketika seorang klien datang akan ditanya itu, karena dikhawatirkan ketika nanti asal ya nggak cocok, nggak sesuai gitu. Bahkan ada orang yang kadang curiga ya,
"Oh, ini bapak ibunya hitam, anaknya putih," misalkan gitu. Maaf ya, ada yang kayak gitu juga. Iya, Karena ya walaupun banyak kemungkinan, tetapi kita kan membicarakan dalam forum ini gitu ya. Ada yang berpikir mungkin tuh hujan ngambil dari bayi lain gitu. Iya. Makasih. Tapi kalau ini nih, aku masih penasaran dengan placenta tadi Om Ari tadi. Kalau seumpama kayak gitu, apakah otomatisnya kakang kawah di hari-harinya nggak ada? Karena udah ini ya, pindah sumber ya aku Pindah bilang. sumber. Ya kalau kemudian itu terlahir mungkin ya masih ada Mbak ya. Cuman menurut saya ya nggak wajar nanti jadinya anak itu gitu. Nggak wajarnya maaf, secara fisik atau secara psikis? Bisa secara psikis juga bisa sih. Atau secara ini. Karena di beberapa kasus, karena ini kan mencuri ya, mesti akan terjadi pergolakan nanti. Akan ada karma di situ. Iya sih, benar. Akibat praktek ilmu pujon ini gitu. Dan bisa terjadi juga di ibunya yang asli. Apakah dia setelah itu mengalami gangguan jiwa, kesehatan mental ya. Pasti depresi yang jelas. Yang kedua, apakah mengalami penyakit serius kemudian, itu juga bisa Mbak. Gitu. Itu bahkan kalau yang paling mengerikan adalah ketika anak itu nggak cocok, nggak bisa masuk, dan itu tertinggal di dimensi sana astral, di dimensi transisi itu. Jadi bayi bajang. Ya kalau alam di sana karena ngelambran toh Mbak, akhirnya hidup nggak, mati nggak, ini nggak, kita nggak tahu itu kayak di dalam gaib mungkin gitu. Tapi itu nggak bisa ini Om, nggak bisa dikembalikan ke ibu asalnya. Kemungkinan begini, ada beberapa yang setelah tahu anak itu hilang, mengalami kejadian janggal, mungkin juga akan berkonsultasi atau mengundang praktisi lain atau pemuka agama. Tentunya praktek pujon ini kan ilmu hitam, mungkin akan dilawan dengan ilmu putih. Ada satu kejadian yang ketika itu kayak tarikan Mbak di atas, rebutan. Berarti mungkin ada kodam dari, kita sebut si praktisi putih ini dengan jinnya ataupun pujonnya ini dari praktisi hitam. Itu biasa tempur, rebut-rebutan. Kemungkinan kalau itu berhasil, dia balik lagi, hamil lagi, masuk ke orang itu, ke yang pemilik aslinya. Itu bisa. Karena ada di beberapa kasus kan, ketika tahu ini ada yang mengganggu, mungkin sebelum diambil ya, dia mimpi gini-gini, mungkin si orang ini juga punya perlindungan. Kesalahannya adalah tadi mungkin diusap orang, dia nggak sadar itu. Pas anaknya mau diambil, ketika dia beberapa hari mungkin percobaan itu nggak berhasil, akhirnya berdiskusi atau minta tolong praktisi yang lain, mungkin bisa tarik ulur Mbak, bisa tarik menarik. Dipertahankan ya? Pertahankan bisa, atau ketika itu lepas bisa ditarik kembali, dipindah lagi, akhirnya hamil lagi, itu juga bisa. Gitu. Iya, tapi ya sebenarnya kalau seumpama si ibu asli ini sadar ya Om, dan mereka maksudnya apa ya, membuka kemungkinan bahwa ada gangguan magis di sini, itu bisa diusahakan untuk ditarik lagi. Iya, jadi memang kadang ada perang-perangan gitu di atas, ditarik ulur, tarik gitu, sampai yang menang siapa, bayi itu bisa balik lagi. Wah. Nah, tapi kalau apalagi ini ya, maksudnya kan tadi perpindahannya kan dari solid energi ke solid lagi. Nah, belum lagi kalau ada proses tarik menarik ini nih, amit banget kan. Ketika sebuah partikel solid itu terus dipecah menjadi sebuah energi, itu kan kadang tidak semua terangkat atau ikut nih. Apalagi kalau ada tarik-tarikan tadi, itu ada bisa kemungkinan nggak ada yang tertinggal, entah secara fisik, si batin ya, atau spiritualnya dari si bayi ini. Iya, ya sebut itu kemudian gagal Mbak, itu bisa. Mungkin ketika lahir ya maaf ada yang kurang, dibebel jadinya. Mungkin ada juga ketika mungkin balik meninggal juga bisa. Karena ini ya sudah terjadi proses perpindahan dan tarik menarik energi juga tadi ya. Menyeramkan juga sih. Nah tapi nih Om, kalau untuk si pemesan ya, aku bilang si pasutri pemesan bayi ini nih, apakah mereka juga perlu melakukan ritual atau lelaku untuk bisa menjadi atau mempersiapkan diri menjadi wadah ya untuk si jabang bayi ini? Bisa, ada Mbak, ada. Selain tadi membayar mahar, kesanggupan, juga mereka ada ritual-ritual khusus. Selain ini ya, mungkin mandi kembang, mungkin ya, mungkin pembersihan rahim, mungkin dengan cara-cara teknik-teknik tertentu ya, secara non medis mungkin di situ.
Terus kemungkinan ada juga yang mereka harus makan sesuatu. Misalkan makan sesuatu, misal berupa bentuknya itu bunga kantil, misal ya. Ternyata itu sudah diisi oleh bayi itu, Mbak. Oh, si bunganya ini. Jadi ketika dimakan, kemudian langsung perutnya besar. Oh, itu jadi medianya ya. Medianya, atau ada juga yang mungkin menggunakan, mungkin ya sama, bunga-bunga tertentu kayak tadi. Mungkin maaf ya dimasukkan ke kemaluan, kemudian hamil juga bisa. Nah ini juga kebanyakan dilakukan beberapa pasangan-pasangan yang mencari jalan instan ketika dia dikaruniai momongan. Itu ada juga yang pengen punya momongan misalkan untuk tujuan-tujuan tertentu misalkan ya, entah ketika nanti anak itu lahir memang syaratnya seperti itu, mungkin tujuannya untuk ilmu gitu. Ketika anaknya lahir entah dibunuh atau apa ya, untuk ilmu itu juga ada. Gitu. Tapi kalau yang dipindah ke rahim ini tadi, ketika seumpama nih amit-amit itu sudah berhasil dipindahkan ke ibu barunya, apakah terus entitas yang apa ya menjadi pengambil tadi itu tetap nempel dan menaungi si ibu baru ini, atau sudah mereka pergi setelah selesai? Iya, bisa dua-duanya juga, Mbak. Mereka ketika selesai tugas mungkin bisa kan, oh ini sudah selesai, kita akan masukkan gitu. Tapi ada juga mereka yang nempel ke si bayi itu. Ke bayinya atau ke ibunya? Ke bayinya. Karena kan jadi satu, misalkan pakai media. Mungkin bayi ini ketika lahir jadi kelakuannya kayak setan, juga bisa. Bisa, Mbak. Bukan kayak Sumala gitu. Itu bisa. Sumala. Bisa. Kan itu juga mengisahkan tentang DC kan, itu ada DC. Iya. Awalnya nggak kembar, terus karena untuk pesugihan jadi kembar kan gitu. Kan. Jadi anak iblis kan gitu. Bisa. Benar. Iya. Tapi ini ya kalau seperti itu ada kemungkinan si entitasnya tadi nempel di bayinya. Kalau untuk ke ibunya sendiri nih, karena kan ibunya ini juga melakukan laku ya, otomatis kan membuka gerbang energi untuk makhluk-makhluk lain mendekat juga nih. Nah, apakah itu juga malah bisa jadi buruk juga untuk si ibu pemesan ini, bahwa oke, dia berhasil nih dapat janinnya nih, tapi ternyata dia juga malah jadi nyedot entitas buruk di sekitarnya? Bisa nyedot entitas buruk juga bisa. Karena kan konsepnya kan ini dari yang putih menjadi hitam, Mbak. Kalau kemudian ilmu hitamnya lebih dominan ya, pasti akan ada pengiringnya. Karena kita ketahui bahwa bayi itu kalau kita sebut tuh kayak satu program nol ya, program suci lah ya. Ketika dia sudah kena pengaruh negatif atau apa, dia akan menyerap. Makanya kalau ditanyakan resikonya apa ya, kemungkinan pas lahir bisa jadi dia memiliki karakter setan, sesat itu juga bisa. Karakter hitam itu juga bisa. Tapi kalau untuk ini pemesannya ya, yang bukan praktisinya ya, tapi si pemesannya ini, apakah juga ada mahar darah untuk untuk pujon yang dipakai ini? Ya pasti, Mbak. Pasti mereka kemungkinan menggunakan darah dari yang peminta itu di perjanjian darah. Itu apakah nanti jatuhnya seperti pesugihan atau kalau pesugihan kan bisa kita bilangnya ini ya, perjanjian darah yang terus berjalan nih. Berjalan dan memberikan materi duniawi. Benar. Nah, kalau yang pujon ini apakah perjanjian darahnya tuh berarti beli putus cuma sekali pas itu toh, atau nanti mungkin masih ada lagi? Mungkin akan lagi, Mbak, itu bisa. Dari itu masih perlu si paranormalnya itu, atau tinggal si ibu dan entitas pujonnya tadi? Mungkin bisa dua-duanya. Yang celaka kemungkinan ketika paranormalnya meninggal nanti. Waduh. Ya kan dia susah untuk mengatasi itu. Iya, karena dalam perjanjian itu kan nggak semuanya kemudian bisa sesuai. Ada yang ingkar janji juga toh, Mbak. Mungkin merasa bahwa ini saya berat ngejalanin ini. Kok jadi anaknya kayak gini gitu ya. Mungkin nakalnya berlebih atau sakit-sakitan dan macam-macam gitu. Akhirnya udah deh saya memutus ini misalkan. Atau malah dia kadang nggak kuat gitu, anaknya dimatiin atau apa. Karena kan orang melakukan kayak gini ternyata nggak baik, Mbak. Bukan orang baik kan ya. Benar. Nah ketika dilakukan itu ternyata si jinnya, kodamnya itu nggak suka atau gini, itu bisa nuntut nanti. Gitu. Wih, mengerikan juga. Atau tadi kalau kita sebut waktu rebutan itu, nah, kalau yang diambil kemudian punya yang bantu, praktisi atau agama atau apa yang ilmunya putih kuat, nanti bisa balik ke orang yang ngambil itu. Dia bisa kena tulah atau bisa kena
penyakit misal sakit keras atau bahkan meninggal tuh bisa. Oh iya, iya, kayak ini ya Om, kayak balik-balikan santet. Iya, karena ini sebenarnya menurut saya santet spesifik ya. Karena ternyata untuk menyakiti seseorang atau mengambil sesuatu yang itu sifatnya non medis ke medis kan gitu. Benar. Nah tapi nih Om, kalau seumpama si ibu asli yang mau diambil janinnya ini, dia punya kodam yang kuat atau mungkin bahkan si ibu ini orang yang peka ya, indigo juga gitu. Apakah ada kemungkinan tetap kecolongan? Bisa jadi, karena kalau kita sebut pantangan ibu hamil itu salah satunya adalah tadi tidak boleh sembarangan dielus, dicium, menerima sesuatu, dan di kepercayaan yang masih tradisional ya, kita tidak mengesampingkan apakah itu klinik ataupun itu tahayul, tapi ini memang kepercayaan dan saya mempercaya itu gitu. Terkadang ibu hamil itu ada beberapa pantangan-pantangan yang tidak boleh Mbak. Misalkan keluar pas subuh, keluar pas maghrib, kemudian tidur membawa benda-benda tajam ya. Bisa sebut benda tajam di sini, misalkan jarum, peniti, gunting kecil gitu. Karena selain rentan dengan pujon seperti ini atau diburu makhluk astral lain, juga mereka sering didekati oleh makhluk-makhluk astral lainnya juga. Misalkan tersebut sosok kuntilanak gitu. Bahkan nanti ketika lahir pun anaknya juga harus kasih temiti, harus dikasih ini. Itu karena memang menurut saya itu salah satu cara untuk mentolak bala yang kita sebutnya di sini adalah laku ikhtiar ya. Gitu. Mungkin kita percaya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi ini bentuk untuk memperkuat sugesti kita. Lebih percaya gitu ya. Lebih hati-hati gitu. Karena kadang disampaikan bahwa makhluk-makhluk astral ini memang takut dengan benda-benda tajam, ada yang bilang gitu. Terus ketika mitoni atau 7 bulanan itu biasanya ada selamatan, diselamatan gitu. Jadi biar nanti kedepannya selamat, tidak kena gangguan-gangguan seperti ini gitu ya. Terus ada juga laku puasa ini dilakukan bapaknya gitu. Terus mandi air garam mungkin untuk menetralisir. Untuk mereka yang peka tentunya lebih tahu ketika itu akan terjadi. Salah satunya intuisi yang mengatakan tidak boleh sembarangan dipegang orang, tidak boleh makan sesuatu yang tidak diperbolehkan, atau yang dikasih orang nggak dikenal, atau bapaknya nggak boleh bunuh hewan sembarangan untuk ini, itu bisa Mbak. Itu. Tapi ini nggak Om, kalau seumpama dari bantuan kodamnya sendiri, seumpama amit-amitnya udah terlanjur, terus mau ditarik gitu, kodamnya sendiri bisa ngebantu untuk mencegah itu nggak, atau tetap perlu praktisi lain? Mungkin bisa membantu sih Mbak, karena lantaran itu sebenarnya. Jadi menurut saya ketika plasenta itu kan hari-hari ya, itu kan saudara sebenarnya dari si jabang bayinya. Itu mungkin yang akan dipakai untuk penelusurnya. Berdasarkan talinya itu, ususnya itu kalau kita sebut itu. Jadi tarik ulang. Dan kemungkinan ketika plasenta itu belum lepas, itu masih bisa ditarik. Karena itu kan mistis, jadi ketika keluar itu ya masih ada kabel gitu. Masih secara mistis. Tapi kalau sudah lepas, cemplung gitu udah semua itu susah. Yang nge-tracknya lebih susah. Iya. Benar-benar. Iya. Oke, nah ini Om, kalau itu tadi kan tentang yang dicuri dan untuk dipindahkan ke rahim lain ya. Terus nah ini kalau yang dimakan entitas nih. Oh iya, kan, tadi itu ya, palasik kuyang gitu ya. Maka tadi nyebut ada palasik, kuyang, terus di Papua sendiri tuh ada namanya Swangi. Kalau di Maluku tuh juga ada, tapi Swanginya Papua itu katanya yang memakan janin. Itu. Nah, kalau yang entitas-entitas seperti itu, awalnya kenapa sih mereka pada akhirnya menjadi entitas pemakan janin? Iya, memang ada di beberapa kepercayaan. Kalau kita sebut yang ini kan sebenarnya hampir sama ya. Tapi yang membedakan itu adalah penamaan berdasarkan etimologi lokasinya. Gitu ya. Penamaan lokasi beda-beda. Di beberapa, kalau kita sebut di beberapa kejadian, tujuan mereka menjadi kuyang atau menjadi parasit adalah untuk immortal atau awet muda. Ilmu juga. Ketika mereka memakan bayi itu, dianggap bayi itu adalah energi pembaruan.
Ya, karena ya masih murni dan muda gitu tadi kan. Bahkan ada yang kena kalau secara fisik kan ada sop awet muda, itu kan dari janin yang di sop secara beneran ya janin itu. Nah, mereka memakan janin-janin ini kalau kita sebut itu memang ada dua, bagaimana mereka mendapatkannya. Entah dari kalau kita sebut tadi yang keguguran, baik disengaja ataupun tidak. Yang kedua memang mengambil bayi sehat. Ya. Itu menurut saya ya, challenge dan energinya lebih bayi sehat itulah. Iya sih, karena kan hitungannya masih hidup dan ya. dari dalam itu, bukan yang sudah dikeluarkan atau memang keluar sendiri. Nah, menurut saya ini mereka kenapa tujuannya memakan itu karena ya merupakan satu energi pembaruan itu. Oke. Tapi emang ini Om. Nah, ini nih. Mereka mau energi pembaruan dengan janin itu, apakah pembaruannya itu secara medis atau non medis? Maksudnya kan aku nggak tahu ya, mungkin bayi-bayi itu mengandung kolagen atau gimana yang bisa buat kulit kan. Tapi ya itu, apakah memang bekerja, walaupun gini ngambilnya secara magis, nah apakah nanti bekerjanya itu secara medis atau tetap juga magis juga? Dua-duanya Mbak, ya. Gitu. Mungkin kalau mereka memakan itu secara fisik ya, saya yakin mereka mengambil ketika itu kita sebut secara non fisik, tadi kita sebut adalah bayi yang hidup di dalam perut yang diambil, itu kan pasti nanti akan muncul ke mereka kan bentuk asli Mbak, bentuk fisik. Ini mungkin akan berdampak secara fisik. Kenapa? Karena mereka dimakannya secara fisik. Betul. Tapi ada juga mungkin diserap energinya. Nah, kalau diserap energinya ini, ibu hamil akan didekati makhluk astral, di mana dia akan menghisap energi dari si janin itu dari dalam tubuh. Kemudian ketika sudah kering dan mereka menikmatinya itu secara halus ya, maka bayi itu akan keluar menjadi kasarannya kayak jadi kering ampas lah Mbak, jadi keguguran lah. Itu juga bisa. Karena kalau tadi kita lihat kemungkinan kalau diambil secara fisik itu kan mereka akan mengambilnya fisik Pak, atau secara halus menjadi fisik, mereka akan menggunakan itu secara fisik. Tapi tidak menutup kemungkinan makhluk-makhluk ini mendekati si ibu hamil itu untuk menghisap sari-sarinya. Nah, ketika lahir nanti anaknya meninggal, anaknya kering di dalam. Mungkin ada penjelasan lainnya, tapi bisa dua hal itu. Jadi kita lihat ilustrasinya, ibu hamil tidur, mereka datang kepala doang gitu kan, plastik atau gitu ngambil, nanti berapa hari ngambil lagi sampai tidak berkembang, kemudian kering, itu keluar, itu sudah bisa. Atau mereka yang ngambil memang narik semua, diambil, jadi kemudian merasa hamil tapi kemudian dalam itu kosong. Itu juga bisa. Ini sedikit berbeda dengan pujan ya Mbak, karena kalau pujan itu transfer bayi sebenarnya, transfer janin secara gaib. Tapi kalau untuk praktek ini tadi itu berbeda. Ya, ini kan untuk dipelihara Mbak, anak itu lahir untuk dibesarkan, untuk menjadi anak. Kalau yang ini kan untuk dinikmati atau untuk syarat, bedanya itu. Iya. Dan itu pun juga ada dua metode tadi ya Om, bisa ya diambil, ditarik kayak pujon tadi, atau diserap sari-sarinya sampai kering itu. Iya, bisa dua-duanya. Iya, itu serem banget sih. Tapi kalau kayak gitu Om, kalau yang serap sari-sarinya ya, itu apakah, aku nggak tahu ya, karena mereka entitas pengincar bayi ya, apakah mereka memang bisa memfokuskan dan mengkhususkan yang ditarik itu cuma dari si bayinya aja, atau sebenarnya ya sekali dayung 2-3 bulan terlampau ibunya juga kesedot? Ya mungkin juga, kalau dalam beberapa kasus bisa dua-duanya, karena ibu hamil itu kan auranya manis, wangi. Jadi memang dideketin. Tidak yang praktek ini, tapi misal kita sebut entitas kuntilanak, itu tuh, gombel, itu ya, itu sangat suka sekali dengan ini. Dan ada beberapa yang mereka mungkin menyakiti orang, misal santet, itu ibu hamil juga bisa. Untuk tujuannya keguguran. Mencelakai kan? Mencelakai, ada juga. Nah, kalau yang dalam kasus tadi itu, biasanya kan kalau kayak kuntilanak memang suka anak ya, bayi ya. Mereka akan coba. Tapi kasus ini kebanyakan setelah melahirkan sebenarnya. Tapi berpengaruh ke ibunya, jadi ibunya gampang ngedrop, gampang emosi, gampang sakit. Mungkin dari HPL lebih cepat lahir juga bisa, karena mungkin air ketuban duluan kering, pecah, juga bisa. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi kan yang masih dalam kandungan ya? Nah, ini kalau yang sudah dilahirkan nih,
yang entitas pemakan bayi itu apa aja sih? Kalau kuntilanak itu memang makan secara fisik atau non fisik aja? Non fisik sih Mbak. Atau mereka sukanya ini ya, ke bayinya ya. Kayak kemudian bayi jadi panas. Sawan. Sawan bayi. Itu ada. Sawan bayi ini tidak hanya menimpa si bayi tapi ibunya juga. Oh iya? Hingga di kepercayaan kan kadang bayi tidak boleh dibawa keluar rumah itu setelah 35 atau 8. Nanti ditakutkan sawan. Itu juga bisa terjadi. Apalagi melintasi kali besar, jembatan, pohon, itu jadi rewel anaknya. Ya, karena di situ banyak entitas. Nah, rewel ini terjadi ketika si bayi ini merasa nggak nyaman, panas, misalkan panas tubuh, panas ruangan, sakit, lemas, gitu ya, itu atau rewel nangis saja karena dideketin oleh mereka kan nggak enak. Nah, ini juga risikonya bisa nular ke si ibunya karena kan masih ada satu kontak batin ya, juga. jadi kita ngomong-ngomong kan mereka yang ada hidup ya. Bagaimana dengan hari-hari yang sudah dikuburkan? Nah, itu juga sama Mbak. Hari-hari itu juga ada baiknya dijaga, kemudian dimuliakan juga. Misalkan harus dikasih lampu, harus ditutup rapat, gitu. Karena banyak kemungkinan bisa dicuri. Ada beberapa orang praktek ilmu hitam yang makan hari-hari, gitu karena juga memiliki satu energi. Bahkan diyakini juga ada sop hari-hari untuk pemulihan ibu melahirkan itu kan. Terus ada memang yang mereka pelaku ilmu hitam memanfaatkan itu untuk syarat, untuk memperkuat ilmunya atau untuk syarat. Yang berikutnya kadang juga karena itu adiknya ya di hari-hari ada beberapa orang yang takut kalau itu dimanfaatkan tujuan kurang baik juga. Gitu. Terus dicuri tadi atau bisa dimakan hewan, misal guguk atau kucing kan bisa Mbak itu. Benar. Jadi ada penjagaan di situ karena area-area yang tidak dimuliakan. Dalam artian ada pertanyaan, oh tuh ada yang dihanyutkan, ada yang digantung, ada ini kan itu tetap hitungnya dimuliakan, nggak kemudian asal dapat buang sampah kan amit-amit jangan. Nggak boleh. Karena kalau itu disalahgunakan maka nanti terkonek ke pemiliknya, anak dan ibunya juga bisa kena. Jadi bisa jadi media. Kenanya itu terutama ke si anak ya Om, apakah hanya sawan aja atau mungkin malah bisa menjadi ini ya, aku nggak tahu apakah jadi media apapun itu untuk ilmu hitam yang sedang dilakukan si praktisi ini gitu loh, atau bahkan mungkin aku nggak tahu nih, seumpama si praktisinya itu menjalani lelaku itu tuh untuk ya mungkin untuk pesugihannya dia atau apa gitu ya. Bisa nggak malah nanti kan semua ari-ari si anak ini udah dipakai dia, bisa nggak anak ini nanti tiba-tiba jadi target tumbal dari bisa. Akan kalau disalahgunakan tentunya banyak ini ya Mbak ya, spekulasi bisa apakah itu jadi tumbal, apakah bisa itu menjadi perantara atau itu energinya terhisap ya, itu bisa. Jadi hari-hari memang harus dijaga karena di beberapa kasus kuburan hari-hari kadang dibongkar. Tapi nih Om, aku sebenarnya agak heran juga, mesti agak bingung sih Mas. Kan tadi memang harus dijaga ya, karena kan takutnya ada yang mencuri. Sebenarnya kan kalau dikasih lampu itu kan ini ya untuk menandakan oh ini ada sesuatu yang mulia baik di sini. Tapi kan karena kalau terutama orang Jawa itu kan naruh ari-ari itu di dekat maksudnya di depan rumah gitu, dan itu pasti ada penandanya, entah dikerukupi ditutupin tong atau apa terus ada lampunya gitu. Nah itu bukankah malah memudahkan kalau ada pencuri mau ngambil ya? Ya sebenarnya dijaga sih Mbak lebih tepatnya ya. Mungkin ada orang yang berjaga-jaga di situ. Oh tetap harus ini ya. Dinyalakan lampu kan mungkin biar nggak gelap, justru katanya biar nanti jalannya terang. Ada yang bilang gitu. Justru malah buat pertanda sih Mbak kalau itu hilang. Karena kalau menurut saya kalau kemudian niatnya untuk nyuri, nggak kasih lampu pun mereka tahu gitu lokasinya di mana. Oh iya ding, karena kan pakainya ini magisnya iya. Ternyata ini ya kehamilan dan juga kelahiran itu prosesnya kompleks secara termasuk ujiannya mungkin gangguannya. Benar, maksudnya secara medis maupun magis pun ternyata sama-sama beresiko tinggi gitu ya Om ya. Nah ini nih mungkin untuk para perempuan di luar sana mungkin juga ini Om
bertanya-tanya gimana sih cara menghindarkan dari gangguan-gangguan non medis atau yang magis tadi ya, itu baiknya seperti apa? Iya, tentunya secara medis kan kita menjaga ya. Nutrisi, stres, itu peran dari suami juga penting. Tidak boleh kecapean dan macam-macam. Nah ini kita secara non medis pun sama Mbak. Tentu perbanyak doa pasti. Kalau bisa juga suaminya melakukan puasa atau tirakat ya, terus selamatan juga, misal 7 bulanan mitoni itu. Terus ada juga ya mungkin sedikit suuzon ya, negative thinking jangan mau disentuh sembarangan. Memang penjelasannya bisa jadi juga menyebarkan penyakit juga, tantangan kita nggak tahu habis tentu apa. Tapi ada baiknya kita menjaga diri tentang itu, ngawekannya tuh jaga-jaga gitu ya. Terus sikap dari suaminya juga, misalkan tidak boleh membantai hewan, melakukan tindak negatif itu, karena bisa jadi itu buah karma negatif juga bisa loh Pak. Iya benar. Karena apa yang ditanam itulah yang dituai. Ya. Gitu ya. Selain itu juga menurut beberapa kepercayaan memang membawa beberapa benda tajam tanda petik ya, bukan pisau, bukan enggak, tapi gunting kecil, peniti atau sisir, jarum, misal itu untuk memperkuat aja lah sugesti positif gitu. Ya. Itu Lantaran itu juga bisa. Oke. Nah ini satu lagi ini mungkin mitos ya. Ini nggak tahu ini mitos tapi apakah benar terjadi? Katanya nih kalau hamil ibunya tuh nggak boleh benci sama orang karena nanti kalau benci anaknya tuh akan entah minimal mukanya nih akan jadi kayak yang dibenci. Ya itu tadi kalau kita ngomong tentang apa ya Mbak ya, ketika hamil itu kan kita sebenarnya memiliki satu energi kosong. Jadi apapun yang kita pikirkan, apa yang kita doakan tuh masuk. Menurut saya itu. Entah nggak suka, entah benci, atau bunuh hewan katanya ya. Iya. Nanti ada yang tanya kiting atau apa itu menurut saya lakukan hal-hal positif lah itu. Benar. Iya. Oke. Itu menurut saya mitos tapi kejadian gitu. Iya sih. Karena juga ada. Benar. Apalagi kalau ini ya Om, kesugesti juga ya. Kesugesti ke bawah. Benar. Iya sih. Makanya ibu-ibu hamil di luar sana jangan membenci orang, jangan melakukan kegiatan kurang bagus ya. Kalau mau benci, bencilah artis K-pop supaya mukanya kinclong. Gitu. Oke, ini kayaknya kita cukupkan dulu ya Om untuk obrolan tentang hamil anggur hari ini. Teman-teman kalau ada mau share ceritanya boleh di kolom komentar. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Sobat Jabanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Dan mungkin untuk teman-teman yang kepingin mengkoleksi merchandise dari tim KTJ dapat mengikutinya itu di akun sosial media kita semua dan juga tim KTJ, Podcast Opsan dan juga KTJ Merch-nya. Dan juga bisa tengok-tengok nih di toko orange dan juga toko hijau. Betul sekali. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.